Pernahkah kalian melihat jamur yang tumbuh di tanah atau di kayu? Di balik bentuknya yang sederhana, ternyata jamur memiliki struktur tubuh yang sangat menarik untuk dipelajari. Kita mulai dari struktur jamur secara umum. Secara morfologi, tubuh jamur itu terdiri dari beberapa bagian utama. Bagian atas disebut tudung yang berfungsi melindungi bagian di bawahnya. Di bawah tudung terdapat lamela, yaitu tempat pembentukan dan penyebaran spora. Selain itu ada tangkai yang menopang tudung agar spora lebih mudah menyeberap ke lingkungannya. Pada beberapa jenis jamur, terdapat juga cincin atau anulus yang merupakan sisa pelindung saat jamur masih muda. Namun, jika kita lihat lebih dalam secara mikroskopis, tubuh jamur sebenarnya tersusun dari struktur yang jauh lebih kecil, yaitu hifa. Nah, hifa merupakan benang-benang halus yang menjadi unit dasar penyusun tubuh jamur. Bentuknya seperti filamen panjang yang dapat bercabang dan membentuk jaringan kompleks. Berdasarkan strukturnya, hifa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hifa septat yang memiliki sekat antar sel dan hifa aseptat yang tidak memiliki sekat sehingga sitoplasmanya menyatu. Secara anatomi, hifa tersusun dari dinding sel berbahan kitin, membran sel, dan sitoplasma yang mengandung inti sel. Pada hifa septat, terdapat sekat berpori yang memungkinkan perpindahan zat antar sel. Struktur ini sangat penting karena mendukung fungsi utama hifa, yaitu menyerap nutrisi dari lingkungannya. Lalu, kumpulan dari hifa-hifa ini akan membentuk suatu jaringan yang disebut miselium. Nah, miselium ini merupakan jaringan benang-benang halus yang biasanya tampak seperti lapisan putih pada permukaan tanah, kayu, atau makanan. Secara morfologi, miselium ini menyebar luas untuk memperluas area penyerapan nutrisi. Dan secara anatomi, miselium memiliki struktur yang sama seperti hifa, yaitu terdiri dari dinding sel kitin, membran sel, dan sitoplasma berinti. Perbedaan struktur hifa septat dan aseptat juga tetap terlihat pada miselium. Jaringan ini berperan penting dalam menyerap nutrisi secara maksimal dan menunjang pertumbuhan jamur secara keseluruhan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tubuh jamur yang kita lihat sehari-hari sebenarnya hanyalah bagian kecil dari keseluruhan organisme. Struktur utamanya tersembunyi dalam bentuk hifa dan miselium yang bekerja aktif di dalam substrat. Selanjutnya yaitu ciri struktural, tipe dinding sel, dan karakteristik pembeda Deuteromycota. Deuteromycota atau yang dikenal sebagai Fungi imperfecti merupakan kelompok jamur yang memiliki ciri struktural yang khas, di mana tubuhnya ini tersusun atas hifa yang bersekat atau septat, di mana setiap sekatnya itu memiliki pori yang memungkinkan aliran sitoplasma antar sel. Lalu, hifa-hifa tersebut nantinya akan membentuk jaringan yang disebut dengan miselium. Nah, miselium ini nantinya berfungsi untuk menyerap nutrisi dari lingkungan. Pada Deuteromycota terdapat struktur khusus yang disebut dengan conidiofor. Nah, conidiofor ini yaitu hifa yang mengalami diferensiasi dan berfungsi menghasilkan spora aseksual yang disebut dengan conidia. Nah, conidia ini biasanya terbentuk di ujung hifa dan dapat tersusun secara berantai atau berkelompok. Dinding sel dari Deuteromycota ini tersusun terutama dari kitin, yaitu polisakarida yang kuat dan memberikan perlindungan serta bentuk pada sel. Nah, selain kitin, dinding sel juga mengandung glukan dan protein yang berperan dalam menjaga kekuatan dan kestabilan struktur sel. Adapun ciri utama yang membedakan Deuteromycota ini dari filum fungi lainnya adalah tidak adanya fase reproduksi seksual yang diketahui. Berbeda dengan Ascomycota yang memiliki askos dan Basidiomycota yang memiliki basidium. Nah, Deuteromycota ini hanya berkembang biak secara aseksual melalui pembentukan conidia. Selain itu, Deuteromycota tidak membentuk tubuh buah seksual dan klasifikasinya itu
didasarkan pada struktur reproduksi aseksualnya. Nah, banyak anggota kelompok ini sebenarnya merupakan fase aseksual dari jamur lain, terutama Ascomycota. Nah, dengan demikian, Deuterymycota ini memiliki karakteristik utama berupa hifa bersekat, dinding sel berbahan kitin, serta reproduksi yang hanya berlangsung secara aseksual, yang menjadi pembeda utama dari filum fungi lainnya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan, khususnya pada kelompok Deuterymycota. Yang kita bahas pertama yaitu pertumbuhan. Nah, pertumbuhan fungi dimulai dari hifa yang memanjang pada bagian ujungnya, sehingga memungkinkan jamur menyebar dengan cepat di lingkungannya. Nah, jadi pertumbuhan pada fungi diawali dari struktur yang disebut hifa, yaitu struktur berbentuk benang halus yang menyusun tubuh jamur. Nah, pada Deuterymycota, hifa bersifat bersekat dan pertumbuhannya terjadi secara apikal, yaitu di bagian ujung hifa. Nah, pada bagian ujung ini terjadi sintesis dinding sel baru, sehingga hifa terus memanjang dan memungkinkan jamur untuk menjelajah serta menyebar pada substrat tempat hidupnya. Kemudian, miselium. Nah, hifa yang terus bercabang akan membentuk miselium sebagai jaringan utama yang berfungsi untuk menyerap nutrisi dari lingkungan sekitarnya. Nah, jadi seiring berlangsungnya pertumbuhan, hifa tidak hanya memanjang tetapi juga mengalami percabangan yang kemudian membentuk jaringan kompleks yang disebut miselium. Nah, miselium ini merupakan bagian utama dari tubuh fungi yang berperan penting dalam proses penyerapan nutrisi. Nah, melalui permukaan miselium yang luas, jamur dapat mengabsorpsi bahan organik dari lingkungannya secara lebih efisien. Nah, kemudian faktor lingkungan. Nah, pertumbuhan fungi sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, pH, dan ketersediaan nutrisi yang mendukung. Nah, jadi pertumbuhan fungi tidak terlepas dari pengaruh faktor lingkungan. Nah, beberapa faktor utama yang mempengaruhi antara lain itu seperti tadi suhu, kelembapan, pH, serta ketersediaan nutrisi. Nah, secara umum fungi itu tumbuh optimal pada suhu sekitar 25 hingga 30 derajat Celcius dan pada kondisi lingkungan yang lembab. Nah, selain itu pH yang cenderung asam juga mendukung aktivitas enzim dan metabolisme fungi. Nah, sehingga pertumbuhannya menjadi lebih maksimal. Nah, kemudian perkembangan. Nah, proses ini merupakan bagian dari tahapan perkembangan fungi setelah fase pertumbuhan vegetatif. Jadi, Deuterymycota berkembang secara seksual dengan membentuk conidia, yaitu spora yang dihasilkan pada struktur khusus yang disebut conidophore. Nah, pada aspek perkembangan, Deuterymycota ini memiliki karakteristik utama, yaitu tidak diketahui fase reproduksi seksualnya, sehingga disebut sebagai fungi imperfecti. Nah, oleh karena itu reproduksi yang terjadi adalah secara aseksual melalui pembentukan conidia. Nah, conidia ini merupakan spora seksual yang membentuk pada struktur khusus yang disebut conidophore. Nah, berfungsi sebagai alat penyebaran karena dapat dengan mudah terbawa oleh angin atau udara. Nah, jadi pertumbuhan ini pada fungi terjadi melalui perpanjangan hifa yang membentuk miselium, sedangkan perkembangannya itu berlangsung melalui pembentukan conidia. Ya, selanjutnya itu ada mekanisme reproduksi dari Deuterymycota. Mekanismenya itu didominasi oleh reproduksi aseksual. Kenapa? Karena kelompok jamur ini itu tidak memiliki tahap reproduksi seksual yang jelas dalam siklus hidupnya. Nah, sekarang di mana reproduksi aseksual ini terjadi? Reproduksi aseksual ini terjadi melalui pembentukan spora yang disebut conidia. Proses ini itu dimulai dari miselium yang membentuk hifa khusus berupa conidiophore, kemudian pada ujungnya itu dihasilkan conidia melalui pembelahan mitosis. Nah, conidia yang telah matang nanti akan dilepaskan ke lingkungan dan apabila nih kondisinya mendukung, akan berkecambah menjadi hifa baru yang berkembang menjadi miselium. Selain conidia, beberapa Deuterymycota itu juga dapat menghasilkan spora aseksual lain, seperti blastospora yang melalui pertunasan dan artospora melalui fragmentasi hifa. Adapun struktur reproduktif yang terlibat dalam proses ini meliputi hifa, miselium, conidiophore, dan conidia sebagai alat utama penyebarannya. Meskipun tidak memiliki reproduksi seksual sejati, Deuterymycota ini dapat mengalami mekanisme alternatif yang disebut siklus paraseksual. Dalam proses ini, dua hifa dari individu yang berbeda bergabung melalui plasmogami, kemudian diikuti oleh karyogami yang menghasilkan inti diploid. Selanjutnya itu,
terjadi pembelahan mitosis yang memungkinkan rekombinasi genetik dan diakhiri dengan proses haploidisasi tanpa melalui meiosis. Mekanisme ini memungkinkan terbentuknya variasi genetik meskipun tanpa reproduksi seksual yang sebenarnya. Nah, dengan demikian, reproduksi Deuterimycota itu melibatkan pembentukan spora aseksual sebagai cara utama serta siklus paraseksual sebagai alternatif untuk menghasilkan keragaman genetik.